diberkati oleh pelayanan mereka, amin. Kita semua sangat diberkati. Setelah mereka pulang kita masih chatting, ya masih kontak semua, dan mereka sampaikan salam hangat, salam kasih dalam kasih Kristus kepada semua jemaat. Ya, mereka bilang ke saya, kalau bisa mereka berharap tahun depan bisa kembali lagi ke sini. Mereka berharap begitu ya. Dan hari ini mereka di dalam minggu misi, ya mereka akan putar semua kenangan-kenangan indah di sini, foto-foto, video-video mereka akan putar di gereja. Ya, jadi juga termasuk lagu Indonesia viral jadi di sana ya, dekat di hati katanya gitu. Jadi mereka nyanyikan terus itu, dan kata hari Minggu mau dinyanyikan juga gitu ya. Oke, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kitab dari Injil Matius ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab bisa dibuka atau bisa lihat di handphone saudara, Matius pasal ke-16. Nah, kita akan lakukan pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Matius pasal 16 dari ayat 13 sampai dengan 19. Saya percaya firman ini akan berdampak mengubah kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin. Firman ini akan menguatkan kita semua, dan kita tidak akan menjadi sama lagi. Amin. Mari saya undang saudara kita baca bersama-sama, undang untuk bangkit berdiri, kita berdiri bersama-sama untuk menghormati Tuhan. Dan kita akan lakukan pembacaan firman Tuhan bersama-sama dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, Bapa yang mulia, pagi ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kami membuka hati kami, telinga kami, mengizinkan firman masuk dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, agar firman ini menyentuh kedalaman hati kami, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami, umat-Mu yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi yang heritage tetap di sini aja ya. Hari ini kita gabung, tidak ada heritage. Saya percaya firman ini akan menguatkan kita semua pada pagi hari ini. Mari kita lihat sejenak apa latar belakang dari perikop ini. Dikatakan ketika Yesus dan murid-murid tiba di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ini berlokasi di utara Danau Galilea. Ya, di sini kira-kira, di utara Danau Galilea. Jadi Yesus sepanjang perjalanan pemuritan dengan murid-muridnya, Yesus berkeliling, dan peristiwa ini terjadi di kota kecil bernama Kaisaria Filipi. Lalu ketika Yesus tiba, ia bertanya kepada murid-muridnya begini. Jadi kepada 12 murid Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yaitu merefer kepada dirinya sendiri, Jadi Yesus rupanya melakukan satu survei kecil-kecilan, survei yang dilakukan. Kamu udah dengar nih, kata murid-muridnya. Menurut omongan-omongan orang, menurut omongan-omongan orang-orang yang kamu jumpai sepanjang perjalanan kita, apa pendapat mereka tentang anak manusia? Tentang Yesus. Nah, mari kita lihat jawaban murid-murid. Jadi ini bukan
Bukan sikap hati murid-murid, tapi laporan murid-murid tentang mereka, apa omongan orang tentang Yesus, ya. Nah, beberapa laporan seperti ini tadi kita sudah baca. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ya, kenapa mereka mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis? Ya, karena Yesus juga membaptis. Jadi mereka mengatakan ini mirip-mirip, ya. Karena Yohanes Pembaptis sudah meninggal pada saat itu. Lalu yang lain lagi, ada juga katanya, ada orang lain juga bicara bahwa engkau adalah Elia. Kenapa Elia? Mereka sangat terkesan dengan pelayanan Elia, ya kan, umat-umat ini. Yang mereka mengira, memang mereka berpendapat Elia ini sudah naik ke surga tanpa melewati kematian. Dan mereka pikir ini, jangan-jangan ini Elia yang turun lagi ke bumi setelah dia naik, ya, dengan kereta emasnya, kereta kudanya. Nah, ada juga yang berpendapat mungkin ini Yeremia, gitu. Dan ada lagi yang berpendapat atau ini salah satu nabi dari nabi-nabi yang kita sudah baca, ada di kitab Torah kita, ada di kitab tanah kita menurut mereka. Ya, itu jawaban banyak orang. Jawaban orang-orang di sekeliling mereka. Ya. Nah, nanti kita akan relate ke sini apa? Kenapa Yesus menanyakan ini kepada murid-muridnya? Apakah Yesus mau bikin satu konser besar-besaran? Apakah Yesus mau bikin satu profil di Instagramnya gitu kan? Apakah Yesus lupa juga siapa dia gitu, dia pengen tahu? Apakah Yesus mau lihat popularitasnya ya di kalangan masyarakat, siapa saya? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang pasti Yesus tidak bermaksud itu. Tujuan Yesus bertanya itu sebenarnya bukan pendapat orang lain. Tapi tujuan Yesus bertanya ini, Yesus mau menggiring kepada pendapat siapa? Murid-muridnya yang 12. Kemudian makanya Yesus mengatakan, lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Ini akan menjadi judul kita pada hari ini. Who do you say that I am? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini menjadi sangat penting di dalam kekristenan kita sampai dengan hari ini. Pertanyaan ini begitu penting pada masa itu. Peristiwa ini dicatat oleh murid-murid, paling tidak oleh Matius di sini, dan ada juga di kitab Lukas, ada di kitab Markus juga. Peristiwa yang sama tercatat, dan ini menjadi peristiwa yang bersejarah sampai hari ini masih kita bicarakan. Pertanyaan Yesus begitu penting. Menurut kamu, siapa aku ini? Oke, itu tadi kata orang-orang. Sekarang menurut kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau pastikan bahwa Yesus bukan sedang, apa kalau istilahnya lupa, sedang amnesia, ya. Yesus bukan lupa ingatan. Yesus bukan tiba-tiba bangun tidur terus dia lupa siapa saya ya, gitu. Seperti film Born Identity, lupa siapa dia. Gitu, hilang ingatan. Saudara, Yesus tidak hilang ingatan. Yesus pasti tahu siapa dirinya. Sekarang Yesus mau tes murid, mau tanya, menurut kamu murid-murid, siapa aku ini? Coba tanya ke kiri kanan. Menurut kamu saya siapa? Coba tanya. Mungkinkah sebelah kamu mungkin jawab, siapa ya, lupa lo namanya. Gitu. Nah, kalau belum kenalan silakan kenalan. Nah, yang suami istri coba misalnya Ivan sama Karen, Pak Ivan sama Karen, waktu itu, menurut kamu saya siapa? Siapa ya? Coba kalau Pak Ivan tanya ke Karen gitu, Karen jawab, siapa ya? Kira-kira Karen akan jawab apa? Ayo. You are my hero. You are my love. Pasti begitu jawabannya kan? My only husband in the world. Pasti Karen jawab, kalau Karen jawab itu, Pak Ivan kira-kira perasaannya gimana? Akan banyak bunga di sini. Bajunya berubah jadi warna bunga gitu kan. Karena itulah yang diharapkan. Ya, menurut kamu siapa saya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, pengakuan kita itu begitu penting. Ya, jadi yang pertama pengakuan iman. Pengakuan iman. Ketika Yesus tanya kepada murid-murid,
Dari 12 murid ini, ketika ditanya menurut kamu siapa aku? Langsung ada satu orang yang bicara. Siapakah dia? Petrus, Simon. Simon Petrus, dia mengatakan apa? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan jawaban Petrus ini. Petrus tidak jawab, hei, udah lupa ya, kamu namanya Yesus. Petrus nggak bilang begitu kan? Tapi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan penuh keberanian. Artinya Petrus berani berbeda dari kebanyakan orang. Betul nggak? Kebanyakan orang bilang, Yesus nabi ini, Yesus nabi ini, Yesus Yohanes Pembaptis, Yesus nabi yang itu, Yesus nabi yang ini. Semua orang berpendapat Yesus adalah nabi atau tokoh agama atau orang populer di masa itu. Karena dia banyak menyembuhkan orang sakit, banyak mengadakan tanda mujizat. Orang banyak hanya berpikir Yesus sebagai pembuat mujizat saja, sebagai nabi saja. Tapi Petrus punya pengakuan yang berbeda dari kebanyakan orang. Apa pengakuan Petrus? Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Apa itu Mesias, Bapak Ibu Saudara? Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya Christos. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Christ, dalam bahasa Indonesianya Kristus, yang artinya adalah the anointed one, orang yang diurapi, seseorang sosok yang diurapi Tuhan. Artinya seorang yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Seorang yang punya kuasa untuk membawa kita kepada kerajaan Allah. Seorang yang punya kuasa untuk memerintah surga dan bumi. The anointed one, itu pengakuan Petrus. By the way, pada saat itu Petrus masih dipanggil Simon sebelumnya. Ya, masih dipanggil Simon. Lalu jawab Yesus kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jawaban itu Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon. Artinya kamu ini punya spirit yang berbeda. Kamu tidak ikut kebanyakan orang. Kamu mengatakan dari pengakuan dirimu sendiri. Kamu mengatakan dari pengalaman pribadimu sendiri. Jadi kamu tidak dipengaruhi oleh pendapat banyak orang. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau tanya ini kepada saudara. Menurut kamu, menurut saudara, siapakah Yesus itu bagi engkau? Itu pertanyaannya. Pertanyaan ini tidak hanya ditujukan untuk murid-murid, tapi pertanyaan ini sesungguhnya Yesus juga tanyakan kepada kita. Menurut Andre, menurut Pavian, menurut saya, Rasul, siapa Yesus itu? Apakah bagi kita, Yesus itu apakah pendapat kita sama seperti kebanyakan orang tadi? Oh, bagi saya, Yesus itu hanya Yohanes Pembaptis saja. Oh, bagi saya, Yesus itu hanya Nabi Elia saja. Oh, bagi saya, Yesus itu hanya Nabi Yeremia saja yang bisa bikin mujizat buat saya. Apakah itu pendapat saudara? Tapi Petrus berbeda pendapatnya. Petrus berbeda pengakuannya. Yesus bukan hanya sosok manusia yang bisa bikin mujizat. Yesus bukan hanya sosok manusia yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bagi Simon Petrus, Yesus adalah Raja saya. Bagi Simon Petrus, Yesus adalah Tuhan saya. Bagi Simon Petrus, Yesus adalah yang diurapi, yang datang dari surga. Karena terus dikatakan, anak Allah yang hidup. Bagi Simon Petrus, Yesus adalah segala-galanya, adalah Tuhan, adalah Raja, adalah Allah sendiri, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan Petrus saat itu. Saya percaya itu juga termasuk 11 murid yang lain kecuali Yudas. Kecuali Yudas, saudara. Mengenai Yudas, kemarin saya ada pembicaraan panjang dengan Sharon, dengan istri saya. Kenapa ya dia berkhianat ya? Apakah kurang dimuridkan? Apakah kepemimpinannya kurang? Saya bilang, ini udah yang paling top memuridkan Yudas. Raja segala raja memuridkan Yudas. Masih juga Yudas bisa berkhianat.
Artinya siapalah kita gitu kan, saya bilang sama istri. Oke, itu di luar konteks ayat yang kita bahas. Tapi itu menarik ya. Jadi tinggal 11. Ya, tinggal 11. Yang saya percaya 11 ini punya pengakuan yang sama, pengakuan iman. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang kita mau belajar pada pagi hari ini, pengakuan saudara penting. Ya. Pengakuan saudara penting. Misalnya nih saya bertanya nih sama saudara yang sudah suami istri. Yang sudah suami istri nih. Katakanlah Pak Julius dan Ibu Leni ya. Sepanjang pernikahan mereka. Bayangkan berapa kali Pak Julius mengaku kepada Ibu Leni bahwa ini adalah istri saya. Sering pasti kan? Sering ya. Nah coba bayangkan kalau sepanjang 20 tahun mereka menikah. Tidak pernah keluar pengakuan itu dari mulutnya Pak Julius atau dari mulutnya Bu Leni. Apa yang terjadi? Akan ribut terus sepanjang hari. Ya. Tidak pernah mengakui, pasangannya. Dan sebaliknya, betapa indahnya. Ya kalau Pak John dan Ibu Sela, ketika Bu Sela bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Pak John menjawab, you are my sunshine. Sunshine. You are my, kamu ibarat sendok dan garpu. Aku sendoknya, kamu garpunya. Yang suka nusuk-nusuk garpunya. Bayangkan kalau Pak John menjawab, you are the love of my life. Ya. Bagaimana perasaan Ibu Sheila kira-kira? Rasanya tuh dunia tuh biru semua warnanya gitu. Rasanya dunia tuh penuh dengan senyum dan tawa, ya kan? Jadi betapa pentingnya pengakuan Pak John bagi Ibu Sheila, betul kan? Penting pengakuan itu. Bagaimana rasanya kalau Pak John tidak pernah mengakui itu? Pasti mukanya Bu Sheila murung terus. Hari ini dia nggak puji aku loh. Gitu. Hari ini dia nggak tahu apa yang berbeda dari aku. Udah disenggol-senggol, tahu nggak apa yang beda dari aku? Nggak tahu, kata Pak John misalnya. Pasti kesel juga kan gitu. Ya. Memang kadang-kadang kita pria agak sulit ya Pak John ya, membedakan istri kita apa yang beda hari ini ya gitu kan. Tapi paling nggak kita notice lah satu poin aja yang berbeda dari dia. Dia udah senang banget gitu. Betul ya istri-istri? Kayaknya Bu Sheila doang. Atau Bu Leni. Ya, jadi semua kita pengen pengakuan. Betul nggak? Karena Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri juga mengakui saudara dan saya sebagai apa? Anaknya. Penting pengakuan. Jadi yang pertama, pengakuan iman. Saudara, itu matter. Itu penting. Yang berikutnya, oke saya lewat ini ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus mengakui Yesus adalah juru selamat. Dan Petrus mengakui Yesus adalah Tuhan. Adalah Allah. Nah berikutnya, ayat ke-18, tadi kita sudah di 18 ya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. And I tell you, you are Peter. Baru di sini Yesus memberikan nama baru kepada Simon. Dan mulai hari ini kamu akan dipanggil Peter atau Petros dalam bahasa Yunaninya. And upon this rock I will build my church. Dikatakan and the gates of hell. Dalam terjemahan NIV-nya and the gates of Hades shall not prevail against it. Ini nubuatan yang Yesus sampaikan. Bahwa mulai hari ini, engkau adalah Petros. Yaitu setelah Simon memberikan pengakuan iman. Tuhan katakan, I will build my church. Jadi gereja Tuhan akan dibangun atas pengakuan iman kita. Petros itu berarti batu-batu kecil, batu bangunan. Seperti ini kira-kira. You are Petros, Tuhan katakan. Kamu adalah Petrus, kamu adalah batu-batu itu. Tuhan katakan,
Yang kemudian batu itu nanti akan disusun menjadi satu bangunan yang indah. Dan akan dibangun upon this rock, Tuhan katakan, di atas batu karang ini. Dalam terjemahan Yunaninya Tuhan pakai kata Petra. Jadi yang pertama tadi Petros, yaitu Petrus. Lalu Tuhan akan bangun di atas Petra, Tuhan katakan, yaitu apa? The rock atau cliff, ya seperti ini. Batu yang disusun menjadi satu istana yang indah di atas batu karang yang kokoh dan kuat. Ini pagi hari, ini malam hari. Dia akan berdiri teguh. Tuhan katakan, I will build my church. Tuhan yang akan membangunnya. Membangun siapa? Kita batu-batu kecil tadi. Kita batu-batu yang saling bergandengan tadi. Batu itu harus bersama-sama terikat menjadi satu, tersusun rapi. Itulah kita sebagai gereja Tuhan. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang dipanggil sendirian, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan batunya cuma satu di sini mau jadi apa? Tapi kalau batu-batu bersama disusun dengan rapi dan begitu indah di atas batu karang yang kokoh, akan menjadi bangunan yang begitu indah. Betul Saudara? Menjadi istana yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Inilah Tuhan katakan, I will build my church. Kita perlu bersatu, together. Apa kemarin? Together. Dikumpulkan menjadi satu untuk bersama-sama menjadi gereja Tuhan yang indah di hadapan Tuhan. Dan untuk memberitakan dari mercusuar ini, dari menara ini, beritakan Injil kerajaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. I will build my church. Gereja ini, gereja Every Nation di Kelapa Gading, ini milik Tuhan Yesus. Amin Saudara. Bukan saya yang bangun, bukan saudara yang bangun, bukan kita yang bangun. Siapa yang build, yang bangun gereja ini? Tuhan Yesus. Dan kita pastikan gereja ini dibangun di atas dasar batu karang yang kuat. Yaitu siapa? Kristus Yesus. Ini adalah dasar yang kuat. Kristus Yesus, batu karang kita yang kokoh. Amin Saudara. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon anak Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapa yang di sorga. Apa yang Simon Petrus sampaikan bukan dari pendapat orang lain, bukan dari logika Petrus sendiri, bukan dari flesh and blood di kitab dikatakan, tetapi dari Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ini, bahwa kebenaran itu, kebenaran tentang Yesus itu absolut. Kebenaran tentang Yesus itu mutlak dan tidak terbantahkan berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Dengarkan ini baik-baik. Kebenaran Kristus bukan berdasarkan logika manusia. Bukan berdasarkan pendapat profesor ini. Bukan berdasarkan pendapat dari YouTube ini. Bukan berdasarkan pendapat dari orang ini. Bukan dari common sense juga. Tapi tentang kebenaran Yesus Kristus itu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Amin Saudara. Bukan apa yang generasi ini atau generasi setelah kita katakan. Bukan berdasarkan apa kata dunia. Jangan hidup sesuai dengan apa kata dunia. Tentang Yesus itu banyak akan mengatakan, Yesus kan cuma nabi. Yesus kan cuma Tuhannya di gereja. Yesus kan cuma ini. Saudara, kita pasti juga akan banyak mendengar tentang Yesus di dunia ini. Amin Saudara. Tapi yang Tuhan mau katakan gini, oke, itu pendapat orang, Tuhan katakan. Itu pendapat di YouTube ini, itu pendapat di sana. Tapi Tuhan mau tanya begini sama saudara. Jadi sekarang menurut kamu, menurut saudara, menurut saya, siapa Yesus itu? Itu yang penting saudara, amin. Gak peduli kata orang. Yesus juga gak pusing. Orang yang mana tadi itu? Saya mau cari tadi. Siapa yang ngomong saya Yeremia tadi? Yesus gak cari kan? Yesus gak pusing pendapat orang. Jadi saudara juga gak usah pusing pendapat orang. Yang penting pendapat saudara sendiri. Bagi saudara, siapa Yesus itu untuk saudara sendiri? Amin saudara. Katakan bersama saya, menurut saya, siapakah Yesus itu? Tanyakan itu kepada diri saudara. Amin. Tanyakan itu dalam diri saudara. Menurut saya, siapa Yesus bagi saya?
Dengar ini kepada setiap generasi. Baik segenerasi dengan saya, baik generasi anak muda. Makanya saya ajak juga heritage di sini. Bagi kalian generasi heritage, bagi kalian generasi anak muda, menurut kalian siapa Yesus itu? Apakah karena ini karena disuruh orang tua saya? Apakah karena ini diajarkan di sekolah minggu? Apakah ini karena kewajiban? Tapi saya berdoa pada pagi hari ini, saudara menemukan sendiri di dalam batin saudara, mendapatkan konviksi sendiri bagi saudara, siapa Yesus itu bagi saudara secara pribadi. Amin. Temukan pengalaman seperti Petrus alami dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu, Petrus tidak dipengaruhi oleh kata dunia, oleh kata orang. Petrus nggak cari-cari, tunggu ya sebentar Yesus ya. Cek sebentar, tadi Yeremia udah. Oh Daniel, Petrus nggak ngomong begitu. Tapi yang Petrus katakan apa yang dia alami, apa yang Yesus katakan kepada dia, apa yang dia rasa Roh Kudus berbicara dalam hidupnya. Petrus berani tampil berbeda. Petrus berani berbeda dari kata dunia. Itulah saudara dan saya. Amin. Sehingga Tuhan akan mengatakan kepada saudara, engkau adalah Petrus. Katakan ke sebelah kiri kanan, engkau adalah Petrus. Yaitu apa? Batu yang Tuhan akan susun. Amin. Kita akan bergandengan tangan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Jangan ada yang menyendiri. Jangan ada yang hidup sendiri. Saya nggak cocok sama si itu. Saya nggak cocok sama si ini. Ya kalau di dalam bangunan itu batu-batu akan disusun dan saling bergesek satu dengan yang lain. Betul? Akan ada saling bergesek satu dengan yang lain. Tapi begitu saudara bersedia dibentuk, akan terlihat indah sekali. Seperti gambar yang kita lihat tadi. Amin saudara. Bukan apa yang logika kita katakan. Yang terakhir ayat ke-19. Kepadamu, Yesus mengatakan kepada murid-murid ini. Dan selain katakan ini, Yesus katakan ini, alam maut tidak akan menguasai engkau. Berarti ada janji kehidupan kekal bagi kita. Dan Yesus juga mengatakan ini, kepadamu, Tuhan Yesus katakan, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi saudara, kerajaan sorga itu ada kuncinya rupanya. Nggak bisa sembarangan masuk saudara. Ada kuncinya masuk kerajaan sorga. Dan Tuhan katakan, aku kasih kuncinya. Jangan khawatir. Ya, aku kasih kuncinya. Kalau zaman sekarang mungkin kunci bukan hanya anak kunci. Tuhan katakan, aku kasih kuncinya. Bisa juga aku kasih passwordnya kepadamu. Amin saudara. Tuhan kasih passwordnya kepada kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apa itu passwordnya saudara? Apa itu kuncinya saudara? Passwordnya, kuncinya adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus jawabannya. Tuhan Yesuslah kuncinya. Tuhan Yesuslah jawabannya untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus telah membayar lunas, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah kuncinya. Kuncinya ini sudah diberikan kepada kita, yaitu Yesus sendiri. Nyawanya sendiri Tuhan berikan kepada kita. Itulah kunci kerajaan surga. Sehingga apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita bisa lepaskan saudara? Lepaskan pengampunan, maka akan terlepas di surga. Lepaskan berkat kepada orang lain, maka berkat akan datang dalam kehidupan dari surga. Lepaskan kasih kepada banyak orang, maka kasih itu akan melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Dan ikat setiap kuasa roh jahat, maka roh jahat akan terikat. Karena kita punya kuncinya, kerajaan surga. Bayangkan kerajaan surga yang dicari oleh dunia ini. Dari zaman ke zaman, kita punya kuncinya saudara, amin. Kita punya kuncinya sekarang, kita punya passwordnya sekarang, yaitu Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan bukan hanya mati, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Bapak ibu saudara, saya coba berpikir-pikir ya.
beberapa minggu ini, Tuhan, saya pengen tahu ya, mukanya Yesus tuh kayak apa sih? Ya kan kita selama ini lihatnya di lukisan-lukisan kan, di film-film. Apakah betul Yesus berjenggot? Rambutnya panjang? Nggak tahu juga sih, bisa jadi iya. Tapi selama pertanyaan saya, terus Tuhan jawab juga. Waktu doa kemarin Ibu Sese luar biasa membagikan exhortation, saya terbuka juga waktu Ibu Sese sampaikan. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 1 ayat 13. Dari ayat 12 ya. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia. Dan ini adalah Yesus Kristus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba. Seputih salju. Dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Bayangkan 7 bintang dipegang di tangan kanannya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wow. Ketika saya bertanya ini dan kemarin makanya saya undang saudara ikut doa hari Rabu. Amin. Wah, kita pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Ketika saya dengar ini, wow, luar biasa Tuhan. Itulah aslinya Tuhan Yesus. Bahkan lebih dahsyat dari yang diceritakan ini. Karena tidak bisa pasti diuraikan dengan kata-kata betapa hebat dan dahsyatnya dan besarnya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Yang kita lihat ini, itu hanya secuplik, setitik. Karena Yesus merendahkan hati sampai mati di kayu salib sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita hanya melihat Yesus sosok sebagai manusia. Tapi sadarkah kita, Yesus yang kita sembah itu luar biasa dahsyat dan ajaib. Dan tidak terkatakan bentuknya dan kedahsyatannya Dia. Sehingga Yohanes pun tidak sanggup melihatnya dan dia tersungkur. Bersujud menyembah. Sama juga dengan kita pasti. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita akan terkagum-kagum. Karena Yesus adalah Mesias. Seperti yang Petrus katakan. You are Messiah. Engkau adalah Kristus. Saudara, menurut saudara, siapa Yesus bagi saudara? Apakah Dia hanya sekedar dongeng saja? Apakah Dia hanya sekedar cerita saja? Apakah Dia hanya sekedar hero, salah satu figur hero? Apakah Yesus hanya sebagai nabi saja? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan yang awal dan yang akhir dikatakan. Ayat 18, yang hidup, di ayat 17. Ketika aku melihat Dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan dengan terus terang, aku adalah yang awal dan yang akhir. I am the Alpha and Omega. Aku yang memulai semuanya. Aku yang menciptakan langit dan bumi ini. Aku yang berkuasa surga dan bumi. Aku yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Yes, aku telah mati dikatakan. Namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan kerajaan surga Dia yang berkuasa. Dialah Yesus kita yang kita sembah. Amin. Tuhan katakan kepada saudara semua, jangan takut. Jangan takut. Katakan ke sebelah kiri kanan, jangan takut. Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya tutup dengan cerita ini sebelum pengakuan iman. Ini baru saya dapat di
IG, terus terang saya dapat di IG ya, kemarin. Ya. Mungkin saudara dapat juga ini, karena ini publish ya di Blast. Lupa juga, saya sengaja nggak tampilkan siapa. Ini kira-kira saya terjemahkan versi saya ceritanya. Ini kan dia cerita di dalam biografinya. Jadi dari secari kertas dan ada tulisan ini, ada cerita di balik itu. Jadi ini ditulis oleh anaknya. Anaknya ini sudah dalam keadaan sekarat. Ya, sedang diresusitasi gitu ya. Sedang diupayakan supaya bangkit dari koma. Anaknya ini koma. Dan di momen-momen resusitasi itu, mungkin pakai ini ya, oksigennya. Dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi suatu saat, suatu ketika, dia mau ngomong sama papanya. Waktu dia mau ngomong itu nggak bisa. Papanya nggak ngerti kamu mau ngomong apa. Iya ngomong-ngomong tapi nggak ngerti mau ngomong apa. Lalu papanya berinisiatif kasih dia bolpen di tangannya. Dikasih secari kertas. Ini kertas billing rumah sakit. Kasih anaknya suruh tulis. Kemudian anaknya menulis, Jesus is real. Jesus is real. Dalam tulisan yang begitu jelek seperti ini, masih kebaca, Jesus is real. Papanya menangis ketika baca ini. Dan sesaat kemudian ketika menulis ini, anaknya meninggal. Dipanggil pulang. Apa cerita di balik ini? Keyakinan ayahnya. Anak saya betul-betul ketemu Tuhan Yesus. Dan sekarang dia sudah bersama Tuhan Yesus. Di kerajaan sorga, di kerajaan Bapa di sorga. Anaknya sungguh-sungguh ketemu Tuhan Yesus. Makanya dia beri pesan sebelum meninggal, Jesus is real. Bagaimana dengan saudara? Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sometimes, kadang, kami merasa Yesus itu nggak nyata. Yesus itu jauh. Tapi pagi ini, sebagaimana Simon Petrus mengatakan, Yesus, Engkau adalah Mesias. Yesus, Engkau adalah Tuhan. Bagi kami, aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini, biar firman ini menyentuh kehidupan kami, bahkan yang paling dalam sekalipun, yang tidak terduga, terjangkau oleh pikiran kami. Biarlah Engkau masuk dalam hati kami, sebagaimana Engkau menyatakan kepada Petrus siapa Yesus itu. Biar Roh Kudus pada pagi hari ini, aku berdoa Engkau menyatakan dirimu kepada kami semua pada pagi hari ini. Biar kami hidup bukan menurut pendapat orang lain, tapi ini menjadi konviksi kami sendiri. Siapa Yesus bagi kami. Aku berdoa Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kami pada pagi hari ini, untuk kami menjadi murid-murid yang setia, dan declare dan mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Biar firman ini menguatkan kami. Firman ini meneguhkan hati kami. Bagi saudara pada pagi hari ini, semua tetap pejamkan mata. Bagi saudara yang mau seperti Petrus, saudara yang merasa jauh dari Tuhan Yesus, saudara yang merasa Yesus nggak real buat saya. Tapi pagi hari ini firman berbicara kepada saudara bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara yang mau mengaku,
saudara yang mau membuka hati, saudara yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu, saudara boleh katakan bersama dengan saya. Berdoa bersama dengan saya. Juga termasuk saudara yang di Zoom. Ikuti berdoa dengan saya. Jika itu saudara mau, seperti Petrus, mengaku Yesus adalah Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, saya menerima firman-Mu. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bahwa Engkau adalah Mesias. Bahwa Engkau adalah Tuhan. Bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Dan saya mau Tuhan menundukkan diri saya. Menjadikan Yesus pemimpin. Tuhan dalam hidup saya. Yesus masuklah dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Raja. Dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mulai hari ini, saya mau menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini, saya mau menyembah Engkau Tuhan. Mulai hari ini, saya mau menjadi murid Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk setiap pribadi yang ikut berdoa, yang menerima Kristus dalam hatinya. Biar Tuhan materaikan ini menjadi kekekalan. Dan Kau memberikan kunci kerajaan surga untuk kami bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Sebelum kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca pengakuan iman ini bersama-sama. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus, yang menjadi murid Kristus, bisa ditampilkan lagi tadi. Iya, pengakuan iman bersama-sama. Saya tahu ada pengakuan iman rasuli yang lain ya, tapi gereja ini kita juga ada pengakuan iman, ya, sebagai pengakuan iman percaya kita di depan umum secara publik. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bisa bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kita percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, berinkarnasi untuk penebusan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, satu pribadi dengan dua kodrat sebagai pengganti kita. Dia menjalani hidup tanpa dosa dan dengan sukarela memberikan dirinya sebagai kurban penebusan dan pendamaian bagi dosa kita di kayu salib. Dia mati, dikuburkan, bangkit secara jasmani pada hari ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Suatu hari nanti Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan juga, nyanyikan lagu ini sebagai faith declaration kita, sebagai faith statement of faith, sebagai pengakuan iman kita. Kami percaya akan Allah Bapa di surga. Kami percaya Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya yang kudus. Kami percaya Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Inilah iman percaya kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yes. Gerejamu mengakui Engkau, Yesus, adalah Tuhan kami. Amen. Biar Engkau yang mendirikan gerejamu di atas batu karang yang kokoh, di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, di atas batu karang yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang akan membangunnya. Inilah kami gerejamu Tuhan, gereja yang mengakui kedaulatan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, otoritas firman yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa gerejamu memegang kunci kerajaan surga. Amen. Dan atas otoritas gereja Tuhan, kami mengikat setiap kuasa roh jahat yang mengganggu anak-anakmu, yang mengganggu gerejamu. Setiap roh jahat yang menjadi penipu, yang menipu daya setiap umatmu, aku ikat kuasa kau roh jahat pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh pemberontakan di gereja ini, aku ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh tidak percaya, setiap roh kenajisan, setiap roh pemecah belah, setiap roh sakit penyakit, aku ikat kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gerejamu berkuasa, gerejamu memiliki kuasa otoritas yang dari surga. Amin. Kunci kerajaan surga. Yes. Yang apa yang kami ikat
di bumi akan terikat di surga. Yes. Dan kami berdoa kuasa kemerdekaan atas gerejamu pada pagi hari ini. Setiap pribadi di gereja ini Yes, dibebaskan dari setiap belenggu, Amen. dibebaskan dari setiap ikatan di Amen. dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang kudus, yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan damai sejahtera menyertai engkau seumur hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera senantiasa. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat dengan iman menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin. Amin.